dalam hidup ini, maka kami akan menjadi kecewa. Karena apa yang ada di dalam dunia tidak akan tetap ada selama-lamanya. Karena dunia di mana kami hidup selalu berubah, dan keadaan, situasi, zaman selalu berganti. Dan semuanya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diandalkan. Tapi Engkau Allah yang kekal adanya, yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu hanya Engkau saja Tuhan, andalan yang sejati, yang dapat menjadi jaminan untuk segala hal yang ada di dalam hidup ini. Baik hidup kami di dalam dunia ini, maupun hidup kami akan datang bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan satu nama yang ajaib bagi kami semuanya. Nama yang menjadi jawaban bagi kami, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman. Mari kiranya Engkau melawat dan membuka hati pikiran kami. Allah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan bukakan hati kami, jadikanlah sebagai tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Supaya benih firman itu akan tertanam dan kemudian bertumbuh di dalam hati ini, yang akan menghasilkan buah kehidupan, yang memancar keluar dari hidup kami, yang kami nikmati, dan juga orang yang ada di sekitar kami menikmatinya. Tuhan, terima kasih. Berkatilah dan lawatlah kami dengan firman. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman. Pakailah di dalam kekuatan Allah untuk menyatakan isi hati bagi kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan sehat, dalam keadaan yang baik. Semuanya menikmati berkat dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal 10, kita membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama, karena hanya 3 ayat saja. Jadi kita baca secara bersama-sama. Mari baca dengan pelan-pelan, yang kita hayati, kita coba pahami apa yang mau dikatakan dan disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui teks suci ini. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai dengan 5. 1, 2, ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini dalam bagian akhir dari firman Tuhan ini, yaitu menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan teks firman Tuhan ini, kita melihat ada 2 hal yang dipertentangkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Kalau tadi kita membaca dan mencermati bagian ini, kita akan menemukan 2 sisi, 2 hal yang dipertentangkan, seolah-olah kedua hal ini mempunyai kekuatan dan kuasa yang sama, yang mempengaruhi kehidupan semua orang yang hidup di dalam dunia ini, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa 2 hal yang diangkat oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini? Kalau kita membaca di dalam ayat 3a,
Di situ Paulus menunjukkan tentang kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka kita tidak langsung diangkat dari dunia lalu dipindahkan ke surga. Tapi ketika kita percaya, kita masih ada di dalam dunia ini, dan kita masih hidup di dalam dunia, kita masih menjalani segala aktivitas dan kehidupan kita di dalam dunia. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika kita percaya kepada Kristus, dan kita kemudian hidup di dalam Kristus, dan kita masih ada di dalam dunia ini, apa dan bagaimana cara hidup yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia di mana kita ada saat ini? Maka tadi saya katakan, dalam teks firman Tuhan ini Paulus mempertentangkan dua hal yang seolah-olah keduanya ini punya kuasa yang sama, punya cara yang sama, dan punya jalan yang sama. Masing-masing itu kemudian saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya, yang mempengaruhi kehidupan semua manusia yang hidup di dalam dunia ini. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam ayat 3b, berkaitan dengan apa yang Paulus katakan bahwa kita masih hidup dalam dunia, maka kemudian di dalam ayat 3b sampai dengan ayat yang ke-5 bagian A, di situ Paulus menunjukkan kepada kita tentang satu kenyataan hidup yang harus kita hadapi, yang kemudian membawa kita kepada dua pilihan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, itu bicara tentang apa? Ketika Paulus katakan, kami tidak berjuang secara duniawi, artinya bahwa dalam hidup kita sebagai manusia, kita dihadapkan kepada hal-hal di satu sisi yang berkaitan dengan dunia ini. Ya, memang kita masih ada di dalam dunia, kata Paulus. Kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi cara hidup kita, apakah cara hidup yang duniawi? Kata duniawi itu artinya menurut jalan dunia ini, hal-hal yang dipengaruhi oleh dunia ini, dan kemudian bertujuan kepada mencapai tujuan-tujuan yang dikejar secara dunia. Kemudian di dalam ayat yang ke-4a, dia katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di satu sisi Paulus katakan, kita masih hidup dalam dunia, dan memang kita masih ada di dalam dunia ini. Ketika kita percaya, kita tidak langsung dipindahkan ke dunia yang lain, yang lepas dari dunia yang nyata sekarang ini. Kita masih ada di dalam dunia, dan kita masih hidup dalam dunia. Kita masih berhadapan dengan semua hal, semua realita kenyataan hidup yang ada di dalam dunia ini. Maka setiap hari di dalam kehidupan kita berjuang dengan banyak hal berkaitan dengan penghidupan kita di dalam dunia. Maka seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan secara umum, kita juga melakukan apa yang harus kita lakukan dalam konteks hidup kita secara dunia. Dalam dunia ini, kita masih harus bekerja supaya kita bisa makan. Kita masih harus membangun kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang mapan di tengah-tengah dunia ini. Kita masih harus berjuang dalam banyak hal berkaitan dengan berbagai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Kita harus mengupayakan banyak cara supaya kita tetap baik dan sehat di tengah-tengah dunia di mana kita hidup saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan semua realita dan kenyataan hidup yang seperti itu, Paulus ingin mengajak kita untuk berpikir sebagai orang yang percaya, berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, supaya akhirnya berkaitan dengan semua realita dan kenyataan hidup yang seperti itu, akhirnya pikiran kita, hati kita, cara hidup kita kemudian tidak menjadi sama dengan dunia.
kenapa Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua? Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang kedua. Sudah dapat? Di slide ada ya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam bagian pertama, kenapa Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia? Kenapa? Hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus setelah di dalam ayat yang pertama dia mengatakan, berdasarkan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan hidup yang sudah diselamatkan, maka Paulus katakan bahwa hidup yang sudah diselamatkan ini adalah persembahan kepada Allah. Persembahan yang kita bawa dari hidup kita untuk kita persembahkan, kita letakkan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan supaya hidup ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah yang sempurna, maka hal yang harus kita lakukan dari hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itu adalah menjaga hidup kita supaya tidak menjadi sama, menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia sedang mencoba untuk mengalihkan fokus perhatian kita kepada pikiran dunia, kepada jalan dunia ini, dan kepada cara hidup orang-orang dunia. Maka disebut dengan istilah duniawi. Coba kita pikirkan sejenak, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini. Dalam hidup yang kita jalani setiap hari saja, coba kita pikirkan, apa yang paling sering, paling banyak kita pikirkan di dalam pikiran kita? Perkara-perkara apa yang paling banyak kita pikirkan, kita gumulkan di dalam pikiran kita? Perkara duniawi yang berkaitan dengan hal-hal penghidupan kita di dalam dunia, atau perkara-perkara rohani yang Tuhan percayakan kepada kita? Dari dua hal ini, Bapak Ibu Saudara, yang mana yang paling banyak dan sering kita pikirkan dalam hati kita, dalam pikiran? Adakah ketika kita dalam kesibukan kita, rutinitas kita setiap hari, lalu kemudian terbersit di dalam pikiran kita, lalu mengingatkan kepada kita, aku perlu berdoa hari ini, aku harus berdoa hari ini, aku harus bergumul bersama dengan Tuhan untuk persoalan masalah yang aku hadapi dalam hidupku? Atau kita lebih banyak memikirkan, dipusingkan dengan segala aktivitas, rutinitas pekerjaan yang kita lakukan di dalam hidup kita? Apa yang paling menakutkan bagi kita di dalam dunia ini, dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita lebih pusing, lebih takut kalau seandainya hari ini kita tidak punya sesuatu untuk kita makan? Atau kita akan bergumul dan hati kita digelisahkan karena kita tidak berdoa pada hari ini? Kita akan lebih bergumul di dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika kita tidak bekerja, atau kalau seandainya pada hari ini kita harus ke gereja beribadah kepada Tuhan,
tapi kemudian kita pakai waktu itu untuk bekerja dan melakukan segala aktivitas kita, dan itu is okay, no problem di situ. Maka beberapa hari yang lalu dalam perenungan saya, kemudian saya menemukan 3 tren manusia dalam dunia, termasuk orang percaya di dalamnya. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak tahu, ada yang baca di WA saya ya. Saya katakan saya menemukan 3 realita. Yang pertama, orang lebih takut kalau tidak bekerja daripada dia tidak beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, orang lebih khawatir kalau dia tidak bisa makan hari ini daripada tidak berdoa kepada Tuhan. Lebih khawatir tidak makan daripada khawatir tidak berdoa. Lalu yang ketiga, dia lebih gelisah hatinya kalau tidak punya duit daripada tidak punya apa? Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Duit tanpa sadar itu menjadi Tuhan kita, menggantikan Tuhan yang sejati itu dalam hidup kita. Seolah-olah uang dengan semua yang ada di dalam berkaitan dengan uang itu menjadi jawaban untuk setiap masalah, persoalan, segala kebutuhan yang kita perlukan di dalam hidup kita di tengah-tengah dunia. Untuk sesuatu di satu bagian oke, uang penting. Uang bisa memberikan apa yang kita perlu. Tapi pada saatnya uang tidak bisa bicara lagi. Uang tidak punya kekuatan. Uang tidak bisa menjawab apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ketika waktunya sudah tiba, apakah uang itu bisa memperpanjang umur kita? Lalu kita dengan uang itu katakan, aku mau beli usiaku, umurku, supaya aku bisa panjang umur. Tidak bisa. Berapapun banyak uang yang kita mau berikan untuk itu, tidak akan dapat memperpanjang umur kita. Saya ingat Koko dari mama saya yang paling tua. Dia ada sakit jantung, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dia sehat, tapi waktu dia masih umur sekitar 50-an begitu ya, ada karyawannya yang sakit hati sama dia, ditikam dia, kena jantungnya, kena klep, sehingga dia harus berobat di Singapura. Kemudian ya Pak, bagaimana cara dokter? Kemudian ya dia bisa hidup ya umur sampai masuk 70. Lalu kemudian sakit dan kemudian ke Singapura berobat, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat waktu itu kurang lebih sekitar 2 bulan di ICU di rumah sakit di Singapura, diupayakan untuk supaya tetap bisa memperpanjang umur. Tapi ketika waktu hampir tiba, mama saya ditelepon, "Dah, kamu ke Singapura aja, lihat Koko terakhir kali." Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Tidak tahan duitnya di ICU, ya kan? Sehari berapa? Oke, punya perusahaan, tapi berapa banyak bisa untuk membayar rumah sakit di ICU di Singapura lagi? Tahu biaya pengobatan di situ sangat mahal sekali. Dan akhirnya keluarga sepakat udah cabut ventilator dan semua alat-alat yang bisa memompa jantung supaya bisa panjang umur, hidupnya bisa bertambah sekian hari. Dan betul ketika itu semua dicabut, habis semuanya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa kita sadar, seringkali kita berpikir hal-hal yang fana yang ada di sekitar kita itu menjawab, seolah-olah dapat menjawab apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Tapi sesungguhnya kita lupa bahwa Tuhan, dari Tuhan semuanya. Maka tadi ketika kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah, ya, Pak Eman memang sering kali ngomong gitu ya, Pengkhotbah itu, kitab Pengkhotbah itu isinya semuanya adalah apa? Apa Pak? Sia-sia. Semuanya sia-sia, gitu ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang keberapa tadi, dikatakan Allah memberikan kepada manusia pekerjaan di dalam dunia ini untuk melelahkan dirinya. Artinya apa? Tuhan mau katakan kepada kita,
bahwa sesungguhnya segala pekerjaan yang kita lakukan di dalam hidup ini semuanya itu hanya untuk melelahkan diri. Melelahkan diri, kata Salomo dalam perenungannya. Salomo siapa itu? Orang hebat, luar biasa. Dia raja yang paling kaya. Mungkin kalau mau dibandingkan sampai sekarang dialah yang terkaya di dunia ini. Tapi dalam akhir hidupnya dia tulis kitab Pengkhotbah, dia katakan itu sia-sia, tak ada gunanya. Maka dia mengatakan berulang kali kalau kita baca kalimat yang sama, bahwa Allah memberikan pekerjaan kepada manusia untuk melelahkan dirinya. Bekerja, capek gitu kan. Pagi bangun, langsung bekerja sampai sore, bahkan ada yang bekerja sampai malam, capek. Sudah itu apa? Seringkali yang timbul dari diri kita apa? Keluhan, aku capek, mau tidur, gitu kan. Besok pagi bangun, kerja lagi, menyibukkan diri dengan segala aktivitas, lalu kemudian malamnya sampai di rumah duduk, lalu kemudian katakan aku capek, aku mau tidur, supaya besok bangun pagi. Untuk apa? Bekerja lagi. Kita perhatikan, mari kita baca Pengkhotbah 3 tadi ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, mari bersama kita baca. 1, 2, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari Allah sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu apa? Indah. Siapa itu? Tuhan. Bukan yang lain. Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktu itu. Saya merenungkan versi ini dan kemudian saya berpikir bahwa apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, kalau belum waktu Tuhan, kalau belum sampai waktunya Allah untuk kemudian menetapkan, mengaruniakan, membuat semua itu menjadi indah, maka itu tidak akan sampai, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka Salomo katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu siapa? Bukan waktu kita. In His time. Waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Karena itu kalau hidup ini bergantung kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menjalani hidup kita di dalam dunia ini? Tujuan-tujuan seperti apa yang harusnya kita tanamkan di dalam pikiran kita dan kemudian kita kejar dalam hidup ini? Maka Paulus katakan di dalam ayat 5 bagian B dari 2 Korintus pasal yang ke-10. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apapun yang ada di dalam pikiran kita, yang kita rencanakan bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita rancangkan untuk masa depan kita, yang kita mau capai, kita mau kejar di dalam hidup ini, firman Tuhan katakan taklukkanlah itu kepada, tawarlah semuanya itu dan kemudian taklukkanlah kepada Kristus. Artinya letakkanlah semua itu di hadapan Kristus, di bawah kaki salib Kristus. Karena hanya Kristuslah yang dapat membuat hidup kita indah pada waktunya. Maka apa yang penting bagi kita dalam dunia, di mana kita Tuhan tempatkan hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam pikiran Allah dan melakukan hidup kita sesuai dengan pikiran Allah yang dirancangkan bagi kita. Paulus dalam hidupnya, dia bisa saja berpikir bahwa dia bisa mendapatkan hidup yang baik dengan caranya sendiri. Karena dia selain melayani Tuhan, dia juga adalah tukang kemah. Dia punya usaha, dia punya pekerjaan. Seharusnya berdasarkan pikirannya sebagai seorang pengusaha, yaitu dia akan bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan serius, mengembangkan usahanya, dan supaya bisa mendapat hidup yang baik. Dan bagi Paulus, pekerjaannya itu bukanlah yang pertama. Pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sebagai satu cara Tuhan, alat Tuhan, untuk kemudian bisa dia pakai
untuk mendukung dia di dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang dipercayakan Allah kepadanya. Artinya pekerjaan itu sekunder, yang primer itu adalah Injil yang dikaruniakan Tuhan untuk dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini apa yang utama bagi kita? Dalam hidup ini apa yang paling penting bagi kita? Maka itu akan menentukan tujuan dan cara hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau uang penting, maka kita akan bekerja mati-matian untuk mencari uang. Tapi kalau Tuhan yang penting dalam hidup kita, maka kita akan mengarahkan hidup kita dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan yang menjadi sumber dari segala berkat di dalam hidup ini. Sehingga dia yang pertama, yang lainnya itu adalah sesuatu yang kita lakukan setelah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kepada kita apa? Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan katakan apa? Ada yang hafal? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak katakan kepada kita cari dunia, cari hidupmu, maka kau akan mendapatkan. Tidak, Tuhan katakan cari Tuhan, cari kerajaannya, maka semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam hidup ini akan Tuhan tambahkan. Karena itu mari kita melalui perenungan firman ini, kita mulai berpikir sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita melakukan dan menundukkan diri kita, pikiran kita, dan kemudian menaklukkan itu kepada Kristus. Artinya mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jalan dengan cara Tuhan, mengikuti Tuhan dalam hidup ini, bahwa Dia yang paling pertama dan yang lainnya mengikuti dalam kehidupan. Maka inilah hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yang Tuhan mau kita terus kerjakan dan kembangkan di dalam diri kita, supaya kita mendapatkan yang sejati itu, bukan mendapatkan yang aspal, asli, tapi palsu. Kita mendapatkan yang sejati dari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pagi ini, mengajar kami dan memberikan kepada kami satu pengertian di dalam hidup ini.